Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-246 dari 1000 hadis hafalan. Temanya keutamaan penduduk Yaman. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin Nabi sallam annahu qol atakum akan datang kepada kalian. Di sini menggunakan fi'il madhi, ata sudah diberikan makna akan sebagai tanda kenabian. Belum tapi sudah artinya takkid penguat. Semisal ata amrullahi fala tastajiluh, telah datang ketetapan Allah, maka kamu jangan minta untuk disegerakan terjadi. Sudah datang tapi jangan minta untuk disegerakan terjadi. Apa itu makna kata-kata itu? Penguat. Belum dikatakan sudah artinya pasti. Artinya perkara Allah pasti terjadi. Nah, karena pasti, tidak usah kamu minta segera terjadi. Tapi bersiaplah ketika terjadi, kamu punya kesiapan apa enggak? Maknanya begitu. Di sini juga semana itu, atakum pasti akan datang kepada kalian. Ahlul Yaman, penduduk Yaman. Tentunya bukan semuanya. Tapi diberitahu akan datang beberapa orang penduduk Yaman, yang orang itu tadi punya sifat begini, sehingga ketika mereka menunggu lalu betul-betul terjadi, oh ternyata yang disampaikan Nabi benar. Belum terjadi dikatakan akan terjadi, ternyata betul-betul terjadi, sementara Nabi bukan peramal. Ini menunjukkan betul-betul seorang nabi. Itu termasuk bagian dari alamatun nubuwah, tanda kenabian. Penduduk Yaman yang akan datang nanti itu sifatnya seperti apa? Yang ternyata sifat itu dikokohkan. Artinya sifat itu ambil sebagai sifatmu, karena sifat itu sangat dicinta oleh Allah Ta'ala. Yaitu sifatnya ad'afu quluban, punya mana al-yanu quluban, hatinya paling lembut. Wa araku afidatan, dan pikirannya paling peka. Al-fiqhu Yaman, kedalaman pemahaman itu
orang-orang yang datang dari penduduk Yaman itu. Wal hikmatu, dan hikmah, sikap tepat sasaran, punya mana adil, itulah kebijakan. Yamaniyah dimiliki oleh penduduk Yaman. Artinya beberapa orang yang akan datang nanti memiliki sifat seperti itu sifat yang luar biasa. Artinya tirulah, ambillah. Dan bahasa-bahasa semisal tentunya ada di sifat-sifat yang lain yang juga menunjukkan tanda kenabian. Semisal nanti akan datang kepada kamu orang yang gini. Orang itu doanya mustajab di sisi Allah. Maka bila kamu ketemu dengannya, silahkan kamu memintanya, tolong doakan saya. Karena diberitahu doa dia itu mustajab. Atau di kesempatan yang lain, nanti akan datang kepadamu orang yang punya sikap begini. Ternyata ketika mereka datang, mereka jabat tangan. Makanya di situ pengakuan ketika muslim satu ketemu dengan yang lain, bukan semata salam, sapa, tapi juga salaman. Atau bahasa yang semisal. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, alamatun nubuwah li Rasulullah SAW, tanda kenabian untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi kita betul-betul seorang Nabi, ada tanda-tanda begini. Di antara tandanya, dari sekian banyak tanda-tanda yang amat sangat banyak, ialah menceritakan apa yang akan terjadi. Sementara prinsipnya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi, karena itu perkara gaib, dan itu hanya diketahui oleh Allah. Alimul ghaib wala yudhiru ala ghaibi ahada illa maridadha mir rasul. Allah lah zat yang mengetahui perkara gaib, dan itu tidak diberitahukan kepada siapapun kecuali kepada siapa yang dikehendaki dari rasulnya. Yang tahu perkara gaib itu adalah Allah. Manusia tidak tahu, yang juga Allah menjelaskan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang tidak tahu apa yang hendak terjadi hari esok. Orang tidak tahu di tempat mana dia akan mati. Semuanya telah diketahui oleh Allah. Manusia tidak tahu. Kita pun juga sama. Nanti jam 9 kita mau apa nggak tahu. Kalau rencana-rencana mungkin, tapi tidak bisa memastikan. Nah, ternyata pada kondisi tidak tahu, ternyata Nabi memberitahu dan kenyataannya betul-betul terjadi. Akhirnya orang tertekun, Wano betul-betul Nabi ya. Ternyata yang diucapkan benar, persis apa adanya. Sehingga dengan begitu mereka nanti akan menerima apapun yang disampaikan Nabi SAW. Itulah keberadaan Nabi yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semua yang disampaikan adalah wahyu. Kemudian pelajaran yang kedua, dari sekian banyak tanda kenabian itu apa? Sesuatu yang akan terjadi, belum terjadi, prinsipnya tidak tahu, diberitahu, akhirnya ketika dibuktikan betul-betul terjadi, yaitu akan datang penduduk Yaman yang punya sifat begini. Tentunya itu sifatnya banyak,
Karena Nabi SAW itu ketika bercerita sesuai dengan kebutuhan. Makanya suatu kesempatan temanya sama, yang dibahas berbeda. Semisal ditanya apa dosa-dosa besar, kadang dijawab A, kadang dijawab B, kadang dijawab C, kadang dijawab D. Loh, kenapa kok berbeda-beda? Sesuai dengan kondisi. Si A pantasnya dijawab itu, si B pantasnya dijawab begitu, si C pantasnya dijawab begitu. Kenapa? Kondisinya. Sehingga ketika temanya dosa-dosa besar kok berbeda-beda, ini memberitahu dosa besar macamnya banyak. Nah, khemanya seperti itu. Makanya orang memberi fatwa itu supaya tahu kondisi dulu, memudahkan pemahaman. Semisal dokter memberikan resep, mendiagnosa dulu, tanya sana sini keadaannya seperti apa. Ketika sudah terdeteksi, oh pantasnya obatnya begini, bila obatnya cocok, jatah takdirnya tiba, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan Nabi SAW itu tentang apa yang terjadi itu macamnya itu banyak, sesuaikan dengan kondisi, dan itu sebagai satu bentuk pengkarakteran kepada umat supaya punya sifat ini itu sebagaimana disebutkan. Maka dengan disampaikan begitu orang perhatian, supaya tamu nih seperti apa ya, akan mikir, tanya-tanya, cari, meneliti. Ketika tertarik, dia kangen. Ketika ketemu, itu ya luar biasa. Nanti akan meresap. Nah, itu sistem penyampaian ilmu. Sehingga akan mengesan, mengenang, akan dipikir, memenuhi relung jiwanya, sehingga nanti akan mengubah perilakunya. Kemudian pelajaran berikutnya, di antara sifat-sifat itu ialah yang disebutkan di atas tadi ada 4 macam, yaitu kolbun, kulubnya itu ad'afu, punya makna alyanu, paling lembut, afidah, masuk kategori pikirannya itu arokku, yaitu paling peka. Lalu yang ketiga pada sisi fikihnya ternyata mereka amat sangat mendalam. Yang keempat pada sisi hikmahnya ternyata sikap mereka itu adalah tepat. Itu 4 sifat yang dimiliki penduduk Yaman yang akan bertamu di kala itu, maka 4 sifat itu miliki. Karena 4 sifat itu merupakan sifat yang mulia. Apa itu? Bila dirangkum, pertama kelembutan hati, 2 kepekaan pikiran, 3 keadilan pemahaman, yang keempat ketepatan sikap-sikapnya tepat, benar, pas. 4 sifat itu supaya dimiliki. Siapa yang punya akan mendapatkan pribadi yang baik. Yang itu dimiliki tamu-tamu yang datang dan mereka menunggu seperti itu. Perincian yang lebih luas adalah sebuah sikap untuk dimudahkan menyambut keimanan. Sebuah sikap yang dimudahkan untuk menyambut keimanan. Iman butuh disambut, karena iman itu penetapannya dari Allah. Kalau Allah tidak mengimankan, orang nggak bisa, karena dia termasuk hidayah taufik, hidayah penerapan. Manusia hanya menyampaikan untuk memasukkan ke hati, meresap, akhirnya mengimani, lalu melaksanakan, dapat maslahat, itu Allah yang bisa. Maka untuk menyambut itu 4 sikap supaya dimiliki, sejak dari kelembutan hati, kepekaan pikiran, keadilan pemahaman, dan ketepatan sikap. Maka siapa yang memiliki sikap husnudzon, berbaik sangka, sehingga pikirannya bersih. Nah, ini penting ini, husnudzon, berbaik sangka, sehingga pikirannya bersih. Yang kedua,
terbuka. Bila orang itu memiliki sikap husnudzon, berbaik sangka, tidak curiga, tidak menganggap A, B, C musuh, nah dia nanti punya sikap terbuka. Bila sudah terbuka, telinga mau mendengar, pikiran mau merenungkan. Maka bila orang itu sudah mau memasang telinga, mau memikirkannya, ini potensi petunjuk bisa masuk. Karena dakwah itu tugasnya memperdengarkan. Siapa-siapa yang mau mendengar, mau berpikir, nanti bisa menikmati keindahan Islam. Bisa menikmati keindahan Islam. Islam itu memang indah. Lah wong kafir dikatakan kafir karena memasang cover itu tutup. Mata enggak mau melihat, telinga enggak mau mendengar, pikiran enggak mau merenung, hati enggak dibuka. Mereka mengatakan kafarna, kami ingkar. Mereka mengatakan la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'alakum taghlibun. Jangan kamu dengar Quran, bikin gaduh. Nah, bila orang itu sudah ada sikap memusuhi, enggak mau masang indera, ya bagaimana orang bisa masuk bila pintu ditutup? Makanya dengan husnudzon, terbuka, berbaik sangka, terbuka, nanti bila ada suara mau mendengar, ada masukan akan direnung. Ketika yang dibacakan itu Quran, petunjuk Allah Ta'ala, nanti bisa nembus kepada jiwanya. Di situ Allah mengimankan, memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga ketika sudah husnudzon, terbuka, dipahami, isinya kebenaran, nah disitulah nanti iman bisa masuk, yang dengannya orang akan mendapatkan hidayah. Maka daripada itu, siapa yang ingin mendapatkan hidayah, caranya begitu. Makanya kalau orang itu menyambut hidayah dengan cara ngantuk, ya telinga nggak bisa mendengar, pikiran nggak bisa merenung, bagaimana akan memahami, bagaimana akan masuk, apa ngomong kayak, boh ngantuk ora krungu. Nah nanti tidak bisa. Tapi apabila orang itu telinga memasangnya, pikiran merenungkannya, hatinya memahami dengan mendalam, itu nanti akan bisa direnung. Nah nanti bisa masuk. Itu sikapnya sangat penting sekali untuk kita semuanya. Maka ngantuk dikala belajar termasuk penyakit. Ngantuk dikala belajar termasuk penyakit. Tapi ngantuk ketika kesel itu kesempatan untuk istirahat. Makanya hal di atas itu sangat penting sekali, yaitu kelembutan hati, kepekaan pikiran, keadilan pemahaman, ketepatan sikap untuk menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Yaman yang datang itu memiliki sikap di atas, disampaikan sebagai pembekalan buat kaum muslimin. Bila kamu punya sifat itu akan mendapatkan kebaikan. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.